dan nyalakan loncengnya. Thank you. Happy watching. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku, Nisa Variansyah. Terima kasih karena telah mensubscribe YouTube channel aku. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe nggak ada ruginya. Kalian justru akan mendapatkan informasi tentang kesehatan lainnya. Terima kasih. Oke, kali ini aku akan membahas sesuatu yang paling disukai oleh berbagai kalangan atau kategori usia. Apakah itu? Kopi. Jadi kopi ini memang banyak sekali peminatnya, mulai dari remaja hingga dewasa, ya kan? Kemudian apa sih fakta rahasia minum kopi? Apakah lebih banyak manfaat daripada minum kopi? Atau justru lebih banyak bahaya daripada minum kopi? Kita akan bahas pada konten kali ini. Jangan lupa untuk subscribe buat yang belum subscribe. So, next kita akan bahas apa itu kopi. Nah, jadi kopi itu apa sih? Kopi adalah salah satu jenis tanaman perkebunan yang sudah lama dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi, ya. Nah, dari mana sih asal si kopi ini? Kopi berasal dari negara-negara di benua Afrika, yaitu lebih tepatnya di daerah pegunungan di Ethiopia. Nah, itu adalah asal-usul kopi. Nah, kemudian selain itu apa sih manfaat daripada kopi? Nah, ini ada 7 manfaat sehat daripada kopi. Nah, jadi selama penelitian 25 tahun terakhir ini menguak bahwa ternyata banyak manfaat dari kopi. Namun, manfaat sehat hanya bisa didapat bila minum kopi tanpa tambahan pemanis atau susu. Pemanis di sini maksudnya adalah gula, seperti itu ya. Nah, kemudian antioksidan adalah manfaat kopi yang pertama. Jadi apa sih manfaatnya? Yang pertama adalah secangkir kopi mengandung hampir 1000 senyawa berkapasitas antioksidan yang tinggi. Nah, kemudian yang kedua adalah bermanfaat untuk mencegah kanker, ya kan? Nah, kok bisa sih ternyata kopi itu bisa turunkan resiko kanker, terutama kanker payudara dan juga kanker prostat. Namun, studi terkait ini masih harus banyak diobservasi karena datanya kurang mendukung, seperti itu ya. Jadi ini adalah 2 manfaat sehat dari kopi. Kemudian masih ada 5 manfaat sehat dari kopi yang lainnya. Kita akan bahas next slide. Nah, kemudian manfaat yang ketiga adalah tingkatkan konsentrasi. Nah, ternyata kopi itu kan mengandung kafein, ya kan? Nah, kafein pada kopi itu ternyata mampu meningkatkan konsentrasi. Namun, kopi tidak bisa meningkatkan kreativitas, ya kan? Jadi konsentrasi oke lah, tapi kalau kreativitas kembali lagi ke diri kalian masing-masing, oke? Kemudian manfaat kopi yang keempat, menurunkan resiko depresi. Ternyata kopi itu mampu menurunkan resiko depresi, terutama pada perempuan, karena depresi pada perempuan itu lebih tinggi ya, karena faktor stres, ya kan? Nah, kemudian berdasarkan studi di Harvard, bahwasannya depresi itu bisa ditekan bila mengkonsumsi 2-3 cangkir kopi per hari, ya kan? Dalam hal ini cangkir berarti maksudnya seperti ukuran 250 ml, seperti itu ya. Nah, kemudian manfaat yang kelima adalah tingkatkan performa atletik. Ternyata minum kopi itu dapat atau mampu untuk pemulihan otot usai berolahraga dan meningkatkan performa atletik. Atletik contohnya lari, ya kan? Ataupun kegiatan-kegiatan olahraga lainnya. Tapi ingat, semua ini tuh bisa bermanfaat kalau dikonsumsi dengan tepat ya, dan tidak bergantung. Kemudian manfaat yang keenam adalah turunkan inflamasi. Inflamasi adalah suatu proses peradangan, ya kan? Jadi kopi ini ternyata bersifat antiinflamasi, sehingga bisa menurunkan resiko diabetes tipe 2 hingga Parkinson. Nah, kemudian untuk yang ketujuh adalah ternyata manfaat sehat yang terakhir daripada minum kopi adalah baik untuk jantung.
Wow, ternyata mengkonsumsi kopi mampu turunkan resiko sakit jantung 7% dibanding orang yang tidak meminum kopi. Nah, itu adalah 7 manfaat sehat daripada minum kopi. Tapi, ada pun beberapa saran terkait minum kopi, yakni FDA menganjurkan batas kafein hanya 400 mg per hari. Nah, jumlah ini setara dengan 3-4 gelas kopi hitam. Ya. Nah, kemudian juga dianjurkan untuk orang yang tidak terbiasa minum kopi juga dilarang untuk mengkonsumsi kopi, terutama dalam jangka waktu yang lama, seperti itu ya kan. Jadi ini adalah 7 manfaat yang sangat bermanfaat ya ternyata di kopi. Dan ingat sekali lagi, semua itu bisa menjadi manfaat hanya dengan dikonsumsi dengan tepat saja. Tidak boleh terlalu berlebih, ya kan? Oke. Nah, kemudian ada di sini 7 akibat minum kopi berlebihan. Tadi adalah 7 manfaat, sekarang 7 efek samping atau akibat daripada minum kopi berlebihan. Yang pertama adalah menderita sakit jantung. Ya, tadi manfaat untuk jantung, tapi apabila terlalu banyak, maka yang terjadi adalah sakit jantung. Hal itu karena kopi meningkatkan homocysteine, ya kan? Itu apa sih homocysteine itu? Salah satu jenis asam amino untuk membentuk protein, ya kan? Yang diduga berhubungan erat dengan terjadinya serangan jantung. Nah, peningkatan lemak dalam darah serta kolesterol. Jadi ternyata konsumsi kopi ini dapat mengakibatkan meningkatnya salah satu asam amino pembentuk protein ya lebih tepatnya, yakni disebut dengan homocysteine, di mana dia berperan penting terhadap fungsi jantung, dapat mengakibatkan serangan jantung apabila dia berlebih ya kan. Kemudian peningkatan lemak dalam darah serta kolesterol. Kemudian bahaya yang kedua yakni tidak dapat dikonsumsi berlebih untuk kehamilan. Kenapa? Karena dia tidak baik untuk kehamilan. Sebenarnya mengkonsumsi kopi saat hamil masih aman ya, jika tidak berlebih. Namun jika dikonsumsi dalam jumlah yang terlalu banyak, maka dapat menyebabkan perkembangan pada bayi itu terhambat dan bahkan resiko terjadinya keguguran. Oke. Kemudian bahaya yang ketiga adalah menimbulkan masalah pencernaan. Ternyata memang benar kopi itu dapat menyebabkan diare, kemudian asam lambung meningkat, sindroma iritasi, dan usus, dan kemudian juga membuat tubuh mengalami dehidrasi. Ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah untuk kesehatan tulang. Kopi yang masuk dalam tubuh dapat mengikis kalsium, ya kan? Ternyata berbahaya untuk tulang, ya kan? Karena si kalsium tadi dikikis dari dalam tubuh dan mengeluarkan melalui urin. Jadi kalsiumnya dikeluarkan melalui urin. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan osteoporosis dan melamahnya tulang. Kemudian selanjutnya adalah lambung. Hal ini karena kopi memiliki rasa asam sehingga sebaiknya dihindari oleh orang yang memiliki luka atau masalah pada lambung. Kemudian mengganggu aktivitas. Ternyata berdasarkan penelitian bahwa minum kopi sekitar 600 mg per hari itu dapat memicu insomnia alias gangguan tidur, ya kan? Kemudian juga dapat memicu emosi, gampang marah, gelisah, gugup, dan juga lemah otot, ya kan? Kemudian bahaya yang terakhir adalah pada gigi dan gusi. Ternyata kopi yang biasanya diminum cenderung mengandung banyak gula dan tanin yang asam tentunya ya kan. Nah, keduanya ini dapat mengikis lapisan pelindung gigi atau enamel. Kemudian ini dikikisnya secara perlahan seperti itu. Oke, cukup sekian konten aku pada kali ini, dan buat kalian yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Dan apabila ada pertanyaan yang masih kurang paham, kalian silakan untuk tulis di kolom komentar atau silakan DM di Instagram saya. Insya Allah akan saya balas apabila saya membuka Instagram saya. Jangan lupa @nisafariansyah. Terima kasih. Terima kasih telah subscribe. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Thank you.